Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video yang ini informasi yang sangat luar biasa karena ini informasi itu apa ya? Bukan hanya isinya saja yang luar biasa, tapi orang yang menyampaikan juga luar biasa. Karena ini disampaikan oleh Ki Haji Miftahul Akhyar yang tidak lain adalah beliau Rais Am dari PBNU. Jadi kalau di kepengurusan Nahdlatul Ulama, beliau adalah ulama tertinggi dalam pengurusan, dalam struktur organisasi. Karenanya informasi ini adalah informasi yang tentu bukan informasi yang asal-asalan, tapi yang sudah valid. Nah, apa informasi itu yang bikin, tentu sebenarnya sih kalau saya nggak terlalu kaget-kaget amat ya, karena dari awal juga saya sudah membaca bahwa ini ada tangan-tangan yang bermain tentang isu nasabah alawi. Jadi bukan hanya serta-merta seseorang tidak suka dengan seseorang, tapi ini ada di belakangnya ada sesuatu yang jauh lebih besar yang banyak orang yang tidak ketahui. Padahal kalau teman-teman ngikutin video-video yang saya tampilkan, saya pernah bercerita bahwa kisruh nasab ini diduga ada operasi intelijen. Di sini saya tidak menyebutkan badan atau lembaga ya, tapi operasi intelijen. Nah, ternyata belakangan anggapan-anggapan itu terbuka sedikit demi sedikit, mulai terbukti dengan salah satunya informasi dari Ki Haji Miftahul Akhyar yang mengatakan di belakangnya ada juragan-juragannya, di belakang isu nasab ini ada jenderal-jenderal di belakang ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa jenderal-jenderal itu ada di belakang isu nasab ini? Pasti ini bukan serta-merta murni tentang nasabah alawi. Ini ada maksud lain yang jauh lebih besar yang sebenarnya teman-teman banyak yang nggak tahu. Nah, bagaimana video Ki Haji Miftahul Akhyar? Kita saksikan bareng-bareng video yang berikut ini. Pun ada contoh nih, termasuk contoh rame-rame nasa barang kata nih loh, ngawur mawon tiang-tiang nih hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane wong jeragan sing ngoten niku sing nasab di gawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur Cidito Pulo, siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengaco atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Oh iya, Bone Polres Tenkuni. Nek iki apa ngisi amankan. Gimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Nah, parah bukan? Apa ya? Ini memang kalau teman-teman perhatikan ya dari awal sampai sekarang, kisruh nasab ini sebenarnya sangat banyak sekali kejanggalan. Ini bukan serta-merta tentang ilmu, tentang disiplin ilmu, tentang sains, tentang apapun itu namanya. Tapi sebenarnya ini adalah memang proyek. Ya, saya sering kali dulu mengatakan ini adalah proyek. Ini adalah proyek. Saya sering kali mengatakan itu kalau teman-teman jeli ya. Nah, walaupun di bawah yang mendukung dalam tanda petik ya tesisnya Imaduddin, yang walaupun itu bukan tesis,
itu banyak sebenarnya orang-orang awam yang tidak tahu agenda-agenda orang-orang yang di atasnya. Mereka hanya latah saja, mereka hanya melihat sebagian ya, tentu tidak semua. Sebagian orang memang dari awal juga sudah membenci habaib, sudah tidak suka dengan habaib. Sebagiannya lagi itu kebenciannya itu terbentuk karena perilaku-perilaku oknum-oknum habaib yang menurut mereka adalah salah. Menurut mereka ya, kan belum tentu salah, tapi menurut mereka adalah salah sehingga mereka membencinya, dan kisru nasab ini menjadi legitimasi mereka untuk membenci habaib. Menjadi sebuah alasan yang akhirnya membenarkan perilaku mereka untuk membenci habaib. Jadi sebenarnya banyak sekali komponen yang ada di dalam pendukungnya Imaduddin. Jadi dari sekian banyak, nggak banyak juga sebenarnya sih, dari sedikit, dari banyak komponen itu, bukan banyak, sedikit. Karena mereka nggak sedikit sebenarnya. Mereka terlihat banyak karena di medsos saja. Nah, jadi kelompok mereka ini terdiri dari berbagai latar belakang sebenarnya. Latar belakang kenapa mereka bergabung. Latar belakang kenapa mereka semangat sekali. Karena itu tadi saya jelaskan, ada yang tidak suka dengan habaib karena perilaku habaib atau oknum habaib yang menurut mereka salah, walaupun belum tentu salah. Nah, ada juga yang karena sentimen, ya sentimen, iri, dengki, ya ada saja. Karena misalnya ada oknum-oknum yang di dalam sana, kiai yang merasa dianaktirikan oleh umat karena umat lebih lebih memprioritaskan habaib, dia merasanya begitu, padahal belum tentu juga. Umat Islam yang ada di Indonesia ini luar biasa. Mereka itu cinta habaib, cinta kiai. Nah, tapi kan perasaan itu kan tidak bisa dipaksakan kan. Kayak misalnya kita nih, kakak adik kepada orang tua, kita merasa misalnya dari salah satu kita merasa ada yang paling disayang oleh orang tua. Padahal orang tua tidak begitu. Orang tua sangat menyayangi kita semua. Tapi yang namanya merasakan tentu masalah hati, tidak bisa dipaksakan. Nah, begitupun dengan oknum-oknum yang merasa sakit hati dengan keirian, kedengkiannya. Nah, begitu teman-teman. Jadi, ini informasi penting bahwa ternyata kisruh nasab ini dibalik kelompoknya Imaduddin ini ternyata ada jenderal-jenderal ya di belakangnya. Ada apa namanya? Kalau bahasanya Kiai Haji Miftahul Akhir juga tadi ada juragan-juragan di belakangnya. Berarti ada orang-orang yang membiayai, ada jenderal-jenderal yang melindungi dan lain sebagainya. Yang ini harus kita waspadai. Jadi jangan sampai ini ada maksud yang jauh lebih besar yang kita tidak paham. Jadi kita harus waspada dari mulai sekarang agar tidak mudah diotak-atik oleh kelompok-kelompok tadi itu, jenderal-jenderal yang busuk, yang ingin memporak-porandakan Islam. Tentu banyak sekali kenapa mereka berbuat seperti itu, alasannya itu banyak sekali yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu di sini, tapi kita harus waspada. Intinya jangan sampai mau jadi permainan mereka. Ya, jadi teman-teman yang masih mendukung tuduhan dari Imaduddin, tolong sadarlah. Sadarlah. Jangan mau kalian jadi boneka-boneka mereka yang berkepentingan. Nah, itu aja dari saya. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman, semoga ini bisa menjadi referensi teman-teman. Dan yang penting, saya pribumi, saya cinta Kiai, dan saya cinta Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.